Sinpo TV kembali hadir bersama saya, Jihan Nabila, dalam berita pilihan selama sepekan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau kegiatan vaksinasi bagi masyarakat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Juni 2021. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi untuk 5.000 masyarakat di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Juni 2021. Secara keseluruhan, sasaran vaksinasi di Kabupaten Bogor pada hari ini yaitu sebanyak 10.000 orang yang tersebar di sejumlah tempat. Peninjauan ini ditayangkan langsung dalam channel YouTube Sekretariat Presiden. Ini saya bersama dengan Pak Gubernur Jawa Barat dan Ibu Bupati Kabupaten Bogor melihat langsung vaksinasi yang diadakan di Kabupaten Bogor sebanyak 10.000 hari ini, baik yang berada di Stadion Pakansari dan beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor. Sasaran vaksinasi ditujukan untuk berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kaum lanjut usia atau lansia, tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh masyarakat, pegawai pemerintah, pelayan publik, difabel, pelaku transportasi, hingga masyarakat yang rentan lainnya. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berbincang melalui konferensi video dengan perwakilan dari 3 rumah sakit dan 3 puskesmas yang mengadakan vaksinasi. Rumah sakit dan puskesmas itu diantaranya Rumah Sakit Permata Jonggol, Rumah Sakit IMC Sentul, Rumah Sakit Bina Husada, Puskesmas Cimandala, Puskesmas Citerep, dan Puskesmas Karadenan. Silahkan, Rumah Sakit Permata Jonggol. Baik Bapak, selamat pagi. Saya dengan Dr. Sri Handayani dari Rumah Sakit Permata Jonggol. Kami laporkan untuk kegiatan vaksinasi massal hari ini, data tercatat di kami ada pendaftar sebanyak 759 orang. 700. Yang terdiri 759 Bapak. 759 ya. Untuk hari ini saja. Untuk hari ini saja. Iya. Baik, itu terdiri dari pelayanan publik, kemudian guru, lansia, pelaku ekonomi, kemudian PSM, dan nakes yang belum divaksin, Bapak. Iya. Perkiraan selesai jam berapa itu 700 itu? 759 tadi? Perkiraan selesai, insya Allah mungkin sekitar jam 6 sore, Pak. Jam 6 sore? Oh iya, bagus. Baik. Tapi terus dilanjutkan terus ya? Baik, Bapak. Jangan saat hari ini ini sudah saja. 85, Bapak, yang dilayani. Oke, iya. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dari Bapak. PKM Cimandala. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Egi, Kepala Puskesmas Mandala, didampingi dengan Ibu Kapolsek Sukaraja dan Ibu dari perwakilan kecamatan. Hari ini menyampaikan kami melaksanakan kegiatan vaksinasi massal sebanyak kurang lebih 300 orang. 300 orang. Betul, baik Pak. Sasarannya lansia, kelompok rentan, dan pelayan publik. Insya Allah kami sudah berjalan mulai dari tadi pagi, vaksin yang sudah berikan kurang lebih sebanyak 40 orang. 50 orang Pak kurang lebih. Iya, terima kasih. Rumah sakit EMC Sentul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Kusmiati dari Rumah Sakit EMC Sentul. Hari ini kami melaksanakan vaksinasi massal dengan target 200 peserta. 200. Saat ini sudah dilakukan sekitar 40 peserta, Bapak. Iya. Terima kasih. Saya kira Terima kasih, Bapak. terus dilanjutkan karena kita membutuhkan kecepatan vaksinasi ini dalam rangka
mencapai kekebalan komunal, herd immunity yang kita harapkan penyebaran COVID ini bisa kita hambat dan kita hilangkan dari negara kita. Citerep. Terima kasih. Salam. Mohon izin Pak, saya perkenalkan, saya Dr. Rinzi, Kepala Puskesmas Citerep. Kami didampingi oleh Ketua Satgas Gugus Covid Kecamatan, Bapak Camat Citerep, Bapak Lurah Puspanegara, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, serta jajaran semua tim Puskesmas Citerep, menyampaikan Bapak hari ini kita melaksanakan vaksin lansia pelayanan publik, sasarannya sekitar kurang lebih 300 orang. 300. Sudah mulai dari sekitar jam 7 sudah 150 orang Pak. Selesai jam berapa nanti 300? Insya Allah Bapak sampai jam 12 sampai jam 1 pelayanan kita masih tetap buka. Kita melaksanakan sampai jam 4 Pak. Yeah. Terima kasih. Karadenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Anis dari Puskesmas Karadenan. Hari ini kami melakukan vaksinasi massal dengan jumlah sasaran 350 orang Bapak. 350. 50 orang. Itu akan selesai jam berapa itu kalau 350 yang orang? Yang sudah dilayani hari ini 155 Bapak yang sedang berjalan. Iya. Untuk golongan pralansia, kemudian ada vaksin kedua untuk tenaga pendidik dan juga ada dari lansia juga Pak. Iya. Iya, terima kasih. Terakhir Rumah Sakit Bina Usaha. Sebanyak 200 peserta melakukan vaksinasi di Rumah Sakit Permata Jonggol, 200 peserta di Rumah Sakit IMC Sentul, 300 peserta di Rumah Sakit Bina Husada, 300 peserta di Puskesmas Cimandala, 400 peserta di Puskesmas Citerep, dan 300 peserta di Puskesmas Karadenan. Presiden Jokowi berharap agar semua pihak dapat terus bekerja keras untuk mempercepat program vaksinasi. Dengan vaksinasi ini, Jokowi menargetkan Kabupaten Bogor dapat mencapai kekebalan komunal pada bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV. Meningkatnya lonjakan kasus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia membuat pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro turut kembali diberlakukan mulai tanggal 15 Juni sampai 28 Juni 2021 mendatang. Meningkatnya lonjakan kasus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia membuat pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro pun kembali diberlakukan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 28 Juni 2021 mendatang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 dengan memperketat dan meningkatkan PPKM Mikro. Yang pertama yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap mobilitas dari masyarakat, sehingga pertumbuhan COVID-19 dari kegiatan mobilitas dapat terjaga. Tak hanya itu, penguatan terkait program 3M dan 3T juga diperlukan, mulai dari penggunaan masker, aturan menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kapolri juga menegaskan, apabila terjadi pelanggaran terkait dengan jam operasional PPKM dan protokol kesehatan, maka pihak kepolisian tidak segan-segan melakukan teguran. Masalah PPKM Mikro, kita tahu bahwa di beberapa wilayah terjadi lonjakan ataupun peningkatan, baik di DKI, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Kudus, dan Jawa Timur Bangkalan. Sehingga terkait dengan hal tersebut, maka peran Polri di dalamnya adalah memperketat dan meningkatkan PPKM Mikro dengan melakukan penebalan dan penguatan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di PPKM Mikro. Intinya bagaimana agar laju pertumbuhan COVID ini bisa kita minimalkan dengan 3 hal. Yang pertama tentunya adalah melakukan pembatasan terhadap mobilitas dari masyarakat sehingga laju pertumbuhan COVID akibat dari mobilitas tersebut bisa kita jaga. Yang kedua adalah penguatan terkait dengan program 3M dan 3T. Dari Jakarta,
Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Direktur Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman, bersama inisiator riset vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 Juni 2021. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Direktur Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman, dan inisiator riset vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 Juni 2021. Dalam rapat ini membahas berbagai hal, salah satunya terkait perkembangan vaksin merah putih. Direktur LBM Eijkman, Amin Sobardio, mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya secara bertahap untuk mengalihkan proses vaksin merah putih ke fase industri, lalu akan dilakukan scaling up, dan dengan itu bisa cepat dilakukan proses berikutnya untuk uji klinik. Ia berharap di akhir tahun ini sudah bisa mulai uji klinik fase 1, kemudian usai melewati 8 bulan, diharapkan pertengahan tahun depan vaksin tersebut sudah bisa selesai. Prof, tadi bahas vaksin merah putih. Update-nya bagaimana? Sudah sejauh mana diterapkan? Ditunggu juga percepatannya. Ya, kita saat ini kalau yang di Eijkman ya, kami sedang berupaya untuk secara bertahap mengalihkan itu ke fase industri. Ya, jadi apa yang kami kerjakan di laboratorium, pelan-pelan kita geser ke industri, kita lakukan scaling up. Mudah-mudahan dengan scaling up itu yield-nya, artinya produktivitas dari protein itu bisa bertambah baik sehingga bisa cepat dilakukan proses berikutnya untuk uji klinik. Kita sih mengharapkan di akhir tahun ini sudah bisa mulai uji klinik fase 1, nanti selesai dalam waktu 8 bulan. Jadi diharapkan pertengahan tahun depan lah bisa mendapatkan emergency use authorization. Dari Jakarta, Naura Insira, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendukung vaksin Nusantara yang digagas oleh Dr. Terawan Agus Putranto untuk dilanjutkan ke fase 3 sebelum didukung oleh Komisi 7 DPR RI untuk dilakukannya uji klinis fase 3 vaksin Nusantara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendukung vaksin Nusantara yang digagas Dr. Terawan Agus Putranto untuk dilanjutkan ke fase 3. Sebelum Komisi 7 DPR mendukung untuk dilakukannya uji klinis fase 3 vaksin Nusantara. Politisi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat Indonesia untuk bersama-sama ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan COVID-19 di Indonesia baru-baru ini. Menurutnya, tidak masalah mengenai jenis vaksin yang ada saat ini. Yang terpenting ialah vaksin tersebut sudah teruji. Ya, saya pikir soal vaksin ini marilah kita melepas ego sektoral masing-masing ya. Kita juga nggak mau juga dibilang kok DPR ikut-ikutan soal vaksin, kan pernah begitu. Nah, tetapi ini kan mengenai nasib masyarakat banyak. Oleh karena itu, saya pikir dalam lonjakan COVID yang tinggi ini, marilah kita sama-sama ikut berpartisipasi, mengantisipasi. Salah satunya adalah, saya pikir nggak ada masalah mau vaksin apa, yang penting dia sudah bisa teruji, fase 1, fase 2 ya dilanjutkan saja saya pikir. Saya juga dengar di beberapa negara lain juga sedang melakukan penelitian soal vaksin dengan teknologi yang sama dengan vaksin Nusantara. Nah, jangan sampai nanti kita yang berinisiasi duluan, tapi kemudian negara lain yang berhasil menerapkan setelahnya begitu. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat bersama Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman, Terawan Agus Putranto, serta Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 16 Juni 2021. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kegiatan di rumah ibadah. Surat edaran tersebut dengan nomor SE 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran untuk menjadi pedoman masyarakat dalam kegiatan di rumah ibadah. Surat edaran tersebut dengan nomor SE 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Penerbitan surat edaran tersebut menyusul penyebaran COVID-19 dalam 1 bulan terakhir, kembali meningkat tajam di berbagai daerah yang dibarengi dengan munculnya varian baru. Yakut menjelaskan, kegiatan keagamaan di daerah zona merah sementara ditiadakan sampai wilayah itu dinyatakan aman dari COVID-19. Ia juga menambahkan, kegiatan peribadatan di daerah yang dinyatakan aman COVID-19 hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan orange sampai dengan kondisi memungkinkan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Upaya percepatan vaksinasi COVID-19 bagi warga Jakarta yang usianya di atas 18 tahun ke atas terus digencar pemerintah. Sebanyak 1.134 warga Joglo hingga hari ke-7 ini sudah diberikan vaksin AstraZeneca yang digelar di RPTRA Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Upaya percepatan vaksinasi COVID-19 bagi warga Jakarta yang usianya di atas 18 tahun ke atas terus digencarkan pemerintah. Sebanyak 1.134 warga Joglo hingga hari ke-7 ini sudah diberikan vaksin AstraZeneca yang digelar di RPTRA Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Dari 1.244 yang sudah mendaftar, sebanyak 110 warga tidak bisa diberikan vaksin karena terkendala masalah kesehatan. Percepatan vaksinasi kepada warga terus digencarkan pemerintah, terutama warga DKI Jakarta yang kini terjadi ledakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Salah satu lokasi yang menjadi tempat penyedia vaksinasi yaitu di RPTRA Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Lokasi ruang terbuka ini dipilih karena dinilai cukup aman agar dapat menerapkan 5M selama proses mengantri untuk vaksinasi. Untuk di wilayah Joglo, dari 1.244 warga yang mendaftar, sudah sebanyak 1.134 warga yang diberikan vaksinasi. Sebanyak 110 sisanya batal diberikan vaksin lantaran terkendala masalah kesehatan. Hingga hari ke-7 vaksinasi di lokasi ini, petugas dari puskesmas dan tenaga kesehatan belum mendapatkan laporan adanya keluhan efek samping pemberian vaksin AstraZeneca. Baik, vaksinasi ini hari ke-7. Adapun jumlah sampai hari ke-6 ya, hari ke-7 ini kita belum, masih proses. Dari seluruhnya yang mendaftar ada 1.244, sedangkan yang sudah divaksin 1.134, dan ada penundaan dari yang ingin divaksin itu sebanyak 110. Dan dari penundaan ini setelah dilakukan pemeriksaan rata-rata ini tensi darahnya dan kadar gulanya, sehingga itu kita tunda. Dari sampai hari ke-6 ini, hari ke-7 ini Pak, ada yang laporan keluhan nggak Pak atau KIPI Pak? Kalau untuk yang KIPI, sampai saat ini apalagi yang sampai ditangani medis, alhamdulillah tidak ada. Hanya keluhan mereka pusing-pusing, itu memang ada. Dan kita dari puskesmas menyediakan vitaminnya untuk penanganan itu. Vaksin pertama. Ini kenapa mau ikut vaksin? Ada rasanya apa Mbak? Rasanya keluhan ada nggak? Nah ini kan vaksin AstraZeneca Mbak, sempat khawatir nggak sih kan karena kemarin sempat ada ini gemur-gemur. Soalnya emang udah berkali-kali mau didaftar, emang masih belum mampu juga. Baru kali ini mau berani. Berani, kenapa Mbak? Ya buat ini juga. Buat kesehatan sendiri. Kesehatan sendiri lah. Oke Mbak. Daripada mau vaksin sama sekali. Ada ini luar ya, ini kalau namanya Oke. Sejauh ini habis vaksin tadi sudah ada keluhan belum? Sudah ada rasanya belum? Belum. Ini dosis pertama. Okay. Vaksinasi di lokasi ini akan terus digelar hingga mencapai target pemberian vaksin sedikitnya 30%. Dari Jakarta,
Tim Sinpo TV melaporkan. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, mengalami kenaikan setelah Hari Raya Idul Fitri serta libur panjang, khususnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, saat ini dalam kondisi hampir penuh diisi oleh pasien COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, mengalami kenaikan setelah Hari Raya Idul Fitri serta libur panjang. Khusus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, saat ini dalam kondisi hampir penuh diisi oleh pasien COVID-19. Kondisi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang terlihat cukup ramai. Terlihat pasien COVID-19 yang sedang melakukan perawatan di sini sedang beraktivitas olahraga. Banyak fasilitas olahraga di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini, seperti lapangan bulu tangkis, lapangan untuk bermain bola, serta area untuk jogging atau lari pagi. Sementara pasca libur Lebaran 2021, peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah aktif kasus COVID-19 meningkat 50% dan berdasarkan catatan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per tanggal 11 Juni 2021, kasus COVID-19 di DKI Jakarta naik 302% dalam 10 hari terakhir. Sejumlah pasien mengatakan mendapatkan pelayanan yang baik saat dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini. Beberapa pasien juga mengisi pagi dan sore hari dengan melakukan jogging atau lari. Layanannya sih bagus ya, terutama misalnya dari susternya standby terus 24 jam ada kalau kita butuh apa, butuh obat, butuh penanganan medis lah, bagus sih. Kalau fasilitas penunjangnya kayak olahraga gini bagus juga, lengkap. Kita dapat obat 3 kali sehari, terus nanti konsul sama dokter dulu sih sebelum dapat obat, jadi ditanya keluhannya. Terus nanti kalau ada keluhan-keluhan juga bisa lapor sama dokter atau susternya, karena kita juga difasilitasin sama WA group per lantai. Terus ada pemeriksaan toraks foto sama pemeriksaan lab darah juga. Tentunya aktivitas seperti ini sangat berguna demi pemulihan agar tubuh cepat pulih dan dapat terbebas kembali dari COVID-19. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Puskesmas Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur memberangkatkan 21 pasien COVID-19 ke Wisma Atlet Senin sore, terdiri dari orang tua dan anak-anak yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan. Puskesmas Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur memberangkatkan 21 pasien COVID-19 ke Wisma Atlet Senin sore. Evakuasi 21 pasien COVID-19 terdiri dari orang tua dan anak-anak yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan. Seluruh pasien COVID-19 yang dibawa ke Wisma Atlet melalui Puskesmas Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur berasal dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sebanyak 21 pasien yang terdiri dari orang tua dan anak merupakan pasien COVID-19 dengan gejala ringan yang nantinya akan dibawa ke Tower 6 Wisma Atlet. Kepala Puskesmas Kelurahan Lubang Buaya, Herawati Aandiana mengatakan, sejauh ini pihaknya terus berkoordinasi dengan beberapa puskesmas di kawasan Cipayung untuk mengangkut seluruh pasien COVID-19. Kalau di sini sih semuanya tower 6, tapi kan kita di sana tergantung ketersediaan apa. Nanti sampai sana bisa tergantung di wismanya, bisa ditaruh di kanan tower 4, tower 6. Ini ada 21 ini dari Kelurahan Lubang Buaya. Campur-campur ke Cipayung, ada Setu, ada Lubang Buaya, ada Muncul, ada bambu apus. Ada bambu apus. Campur-campur satu kecamatan, kemudian ngumpulnya di sini, terminal sih namanya. Untuk kondisinya sendiri, para pasien ini bagaimana Bu? Apakah OTG atau ada yang bergejala? Rata-rata sih gejala ringan ya, mungkin ada yang batuk, ada yang kena. Tapi nggak ada gejala berat, karena kalau berat kan sesak dan sebagainya harus ke rumah sakit. Sementara seluruh warga diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan memakai masker dengan benar untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan surat keputusan bersama mengenai rencana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Pembelajaran tatap muka terbatas boleh tidak digelar di daerah yang masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan surat keputusan bersama mengenai rencana pembelajaran tatap muka PTM terbatas pada Juli 2021 mendatang. Pembelajaran tatap muka terbatas boleh tidak digelar di daerah yang masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM berskala mikro. Nadiem menjelaskan, peraturan SKB sampai saat ini masih berlaku dan tetap akan dilanjutkan sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Jika di daerah tertentu menerapkan PPKM mikro, maka kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dapat ditiadakan. Namun, sekolah tetap bisa memberlakukan pendidikan jarak jauh secara daring selama 2 minggu. Apabila suatu daerah sudah selesai menerapkan PPKM mikro, Nadiem mengimbau kepada setiap pihak sekolah untuk melakukan persiapan guna mengantisipasi dimulainya kegiatan pembelajaran tatap muka. Mengenai tatap muka bahwa yang sudah divaksin itu wajib memberikan opsi, itu masih berjalan. Hanya saja jadinya tidak perlu khawatir mengenai perubahan daripada SKB tersebut, ya masih kriterianya masih sama. Kalau sudah divaksin wajib memberikan opsi, terserah mau sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, asal mengikuti prokes dan checklist bisa dilakukan. Nah, satu hal mungkin yang akan terjadi adalah di mana ada situasi PPKM, yaitu pembatasan skala mikro, yaitu saja yang mungkin dalam kan sekarang pembatasan skala mikro itu dalam waktu 2 minggu ya biasanya kan untuk melakukan isu itu. Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut berarti tidak bisa tatap muka terbatas, tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor. Dalam 2 minggu itu ada pembatasan gitu, dan di 2 minggu itu kalau kemungkinan akan dilaksanakan bahwa tidak ada tatap muka terbatas yang boleh terjadi untuk kelurahan atau desa tersebut, ya kan, mikro makanya tingkatnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Pihak kepolisian Satres Narkotika Polres Metro Jakarta Barat menggelar ungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang melibatkan musisi ternama Erdian Aji Prihartanto atau yang akrab disapa Anji. Dari hasil penyelidikan, tersangka Anji mendapatkan barang bukti ganja dari negara Amerika yang dibeli melalui situs online yang dipesan oleh rekannya yang kini masih buron. Usai ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani tes kesehatan di Dokes Polres Metro Jakarta Barat Senin pagi. Selain tes kesehatan, Anji juga akan menjalani serangkaian pengecekan kesehatan mulai dari swab test hingga pengecekan urin. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani tes kesehatan di Dokes Polres Metro Jakarta Barat pagi tadi. Anji yang ditangkap pada kemarin malam lalu kini diharuskan menjalani serangkaian tes kesehatan mulai dari swab test hingga pengecekan urin. Pengecekan urin sendiri dilakukan untuk mengetahui kadar penggunaan ganja yang dikonsumsi Anji. Lantaran dalam penangkapannya yang dilakukan di studionya di wilayah Cibubur, Jakarta Timur, polisi menemukan sebanyak 8 linting ganja siap pakai dan bibit ganja. Jadi hari ini saudara AN, ya, EAP alias AN, kita lakukan proses pemeriksaan kesehatan. Ya, apa saja tadi ada rekan-rekan media yang bertanya apa saja yang dilakukan pemeriksaan, ya semua itemnya ya dicek seperti tensi, suhu dan sebagainya, termasuk di swab, termasuk juga kita lakukan lagi pemeriksaan urin kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan narkobanya. Ya, itu yang kita lakukan prosesnya hari ini. Proses-proses yang lain saat ini kami masih melakukan pemeriksaan. Usai dilakukan tes kesehatan, Anji kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Polisi masih mendalami asal-usul ganja yang dimiliki mantan vokalis grup band Drive tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media Sinpo lainnya. Saya Jihan Nabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.